Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalam ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah masjid Darul Aitam rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa sholat tarawih berjamaah dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah puasa yang kita lakukan di bulan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam menghadapi puasa ini kita dituntut untuk bersyukur. Karena ending daripada puasa itu adalah untuk kebaikan kita. Karena Allah berfirman di dalam Quran surat 2 ayat 183, intinya yang terakhir itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa. Orang takwa ini adalah orang yang baik dalam pandangan Islam. Kalau orang itu sudah iman takwa, maka Allah sediakan surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Terkait dengan penjelasan orang takwa masuk surga disebutkan oleh Allah dalam Quran surat 3. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang takwa. Jadi kalau puasa itu endingnya seperti itu berarti sebuah kasih sayang Allah kepada kita, yang akan mengembalikan kita kepada jati diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Karena manusia yang sesungguhnya itu hakikatnya adalah makhluk yang beragama dengan lurus, makhluk yang tauhid. Itulah manusia. Nah, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Oleh karena itu kehadiran poso ini pasti harus kita terima dengan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan puasa ini banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah di dalamnya. Kalau kita lakukan kewajiban di dalam bulan Ramadan itu setara dengan 70 kali kewajiban di bulan yang lain. Dan banyak sekali pahala-pahala yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah berpesan kepada kita agar kita hati-hati dalam puasa ini agar tidak mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kamin so'imin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, ini yang penting kita perhatikan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu boleh jadi kita tidak memperhatikan larangan-larangan Allah di dalam bulan Ramadan. Boleh jadi niat kita tidak ikhlas karena Allah. Karena satu peribadatan itu baru diterima jikalau ada dua unsur, dilakukan dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan diniatkan lillah karena Allah. Itu baru diterima. Walaupun kita laksanakan ibadah ini dengan benar secara fisiknya, tapi kalau batin kita tidak lillah, itu tidak bisa diterima sebagai amal ibadah. Contohnya dalam Quran itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celakalah orang yang sholat
Neraka well orang yang sholat, yang mereka lalai dalam sholatnya dan mereka bermaksud riya, tidak lillah. Oleh karena poso ini jangan sampai seperti itu. Maksudnya Rasulullah memperingatkan jangan sampai kita hanya dapat lapar dan dahaga saja. Kita sampaikan sebuah hadis ya terkait dengan pentingnya kita untuk menata hati, menata niat. Sesungguhnya sahnya amalan itu tergantung daripada niat. Dan tiap-tiap pribadi kita itu tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa berhijrah karena urusan dunia, karena kepentingan dunia, atau kepentingan mengejar wanita yang akan dicintainya, maka yang akan dinikahinya, maka hijrahnya mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Coba kita perhatikan, satu pekerjaan dilakukan oleh banyak orang, tapi niatnya beda-beda. Dan yang didapat juga sesuai dengan niatnya. Maka penting bagi kita dalam bulan Ramadan ini mengantisipasi apa yang diucapkan Rasulullah tadi. Paling tidak kita perhatikan niatan kita, amalan-amalan kita dan sebagainya. Ini penting sekali karena saya melihat di sebuah hadis itu orang itu kelihatannya melakukan satu kebaikan, tapi ternyata masuk neraka. Seorang mujahid berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kalau mati gugur maka syahid. Kalau syahid tanpa hisab masuk surga. Nah, ada seorang bernama Qotsman itu gugur di jalan Allah dalam pandangan para sahabat itu, dilulukan ini. Nah, ini sampai di Rasulullah. Ternyata Rasulullah mengatakan justru Qotsman itu masuk neraka. Heboh ini para sahabat ini. Seorang pejuang yang dengan gagah berani mengorbankan segala-galanya, ketika gugur kok dikatakan Rasulullah masuk neraka. Apa sebabnya? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa Qotsman tadi bukan mati dibunuh musuh, tapi Qotsman tadi mati karena dia bunuh diri. Karena dia mendapatkan luka yang sangat sakit, tidak bisa menahan sakitnya itu, lalu dia ambil pedang, ditancapkan ke dadanya, lalu meninggal dunia. Jadi matinya Qotsman tadi bukan karena dibunuh musuh, tapi karena bunuh diri. Kemudian dari niatnya juga keliru kata Rasulullah. Ketika dia keluar dari Madinah, dia bersumpah, demi Allah, saya berperang ini bukan karena agama. Saya berperang ini karena membela kehormatan penduduk Madinah. Niatnya saja sudah salah, apalagi dilakukan dengan bunuh diri. Maka Rasulullah mengatakan finnar. Nah, ini bagaimana pentingnya kita sebagai hamba Allah, terutama di bulan Ramadan ini, jangan sampai sabda Rasulullah tadi mengenai kita, maka kita perhatikan niatan kita, amalan-amalan kita perhatikan. Ya, jangan pernah meremehkan niat, ikhlas dalam setiap ibadah kita yang kita lakukan agar ibadah kita itu diterima Allah SWT sebagai ibadah yang terima, sebagai amal ibadah yang soleh. Demikian juga masalah ibadah puasa ini agar diterima sebagai amal ibadah, mari kita tata niatan kita supaya betul-betul yang kita lakukan ini bukan karena yang lain, tetapi betul-betul lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang saya sampaikan dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, dalam rangka memantapkan ibadah kita agar diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.